Halo, gue Aris. Video ini adalah denim review, dan denim yang akan gue review ini sebenarnya gue udah dapat lumayan lama kemarin, cuman baru sempat gue bikin videonya sekarang. Dan kemungkinan besar saat gue upload video ini tuh denimnya udah out of stock atau udah sold out, udah habis terjual. Karena mengingat ini sebenarnya produk yang limited edition waktu itu, tapi tetap gue bikin videonya. Kenapa? Karena harapannya dengan video ini mungkin buat kalian yang pengen tahu kurang lebih produk yang dihasilkan oleh brand terkait itu kayak gimana, atau siapa tahu brand tersebut pengen restock atau semacam bikin produk-produk yang mirip-mirip kayak gini. Semoga ini bisa jadi referensi. Ini merupakan produk dari The Denim Station. Artikel ulang tahun kelimanya bernama Gangsal. Kenapa namanya Gangsal dan kenapa bisa ada kotak kayu di sini akan gue jelaskan di sesi selanjutnya. Gue mau langsung bahas ke produknya itu sendiri. Seperti yang gue bilang di awal, kalau ini merupakan artikel ulang tahun kelima dari The Denim Station, jadi memang secara konsep dia pengen bikin produk ini tuh mungkin lebih istimewa dibandingkan reguler produk lainnya. Bisa dilihat mungkin hal yang membedakan dari packagingnya. Packagingnya itu bisa dilihat seperti ini, ada kotak kayu yang merupakan aksi kolaborasinya dengan artisan atau pengrajin kayu lokal. Jadi di ulang tahun yang kelima ini, The Denim Station itu berkolaborasi dengan beberapa artisan atau pengrajin lainnya. Pengrajin kayu buat kotaknya, pengrajin handwoven denim untuk bahan dari jeansnya itu sendiri, pengrajin batik cap untuk pocket lining yang akan gue jelaskan nanti. Kurang lebih konsep yang mau dijunjung gitu sih. Jadi dia mau memperkenalkan value-value dari artisan-artisan lokal di produknya kali ini. Nah, balik sedikit ngomongin soal packaging tadi yang merupakan dari pengrajin kayu lokal. Ini merupakan packaging paling premium sih yang pernah gue dapat dari sebuah celana jeans. Ini kayu asli dengan tulisan The Denim Station di bagian atasnya. Ini bukanya tuh di slide kayak gini. Sebenarnya bukanya itu agak sedikit seret nih yang gue dapet. Agak susah sedikit bukanya. Cuman iya masa gue protes sih. Masih untung gue dikasih box kayu dengan harga segini. Jadi tuh di dalam kotak kayu ini, itu selain dapat jeansnya, gue juga dapat sertifikat. Di sini bisa dilihat ada tulisannya terima kasih dan lain sebagainya. Tertulis 18 of 18. Artinya ini merupakan produk terakhir dari cuman 18 item yang dijual di Denim Station untuk si artikel ulang tahun kelimanya ini. Selain itu, gue juga dapat atribut-atribut lain kayak stiker, tentu saja dengan porsi yang pas, nggak berlebihan, gue suka. Terus ada masker, gue dapat masker, dan lanyard. Dan dapat ini juga, kalender 2021 dari bahan denim. Seperti ini bahannya sama sih dengan bahan celananya. Cuman ini disablon logo ulang tahun kelimanya, terus ada tanggal, ya namanya kalender ya. Sampai Desember 2021. Ini kalendernya belum gue pakai, jadi gue pengen sih simpen aja buat collectible items gue. Kurang lebih kayak gitu. Secara packaging gue suka banget. Maksudnya, ya ini gue bahas sedikit, harganya itu relatif terjangkau, cuman packagingnya kacau, ini premium banget. Banyak banget yang didapat, dan ya kalau misalkan gue masih protes, gue kelewatan seperti yang gue bilang tadi. Ini gue pinggirin dulu karena makan tempat. Ini langsung aja ke celana jeansnya itu sendiri. Jadi fabric dari denim ini, seperti yang gue singgung tadi, ini merupakan fabric denim dari artisan atau pengrajin handwoven denim lokal. Jadi ini bisa dibilang fabricnya adalah handwoven fabric dengan berat 20 ounces atau oz, raw denim tentu saja, dengan warna deep indigo, right hand twill, selvage line-nya warnanya merah. Ini sunforized denim, jadi kalian nggak usah nge-insult. Buat kalian yang nggak tahu apa itu handwoven denim adalah sebenarnya fabric atau bahan denim yang dibuat secara manual oleh tangan manusia. Ngomong-ngomong, ini merupakan handwoven denim pertama gue juga sih. Hal yang mau gue sampaikan dari fabricnya adalah secara hand feel ya. Ini nggak kasar, cenderung lembut, sangat tidak hairy, dan sangat tidak kaku meskipun ini heavyweight ya, 20 ounces. Berat banget, tebel banget. Cuman memang dia cenderung tidak kaku. Memang secara umum, handwoven denim itu biasanya memang tidak begitu kaku sih ya. Sekaku-kakunya handwoven denim biasanya juga nggak yang sampai kaku kayak kerupuk gitu loh. Jadi ini bisa dibilang heavyweight yang cenderung soft. Dan mungkin kalau buat yang bertanya-tanya, kenapa ada orang yang mau pakai heavyweight tapi tidak kaku? Kalau jawaban versi gue pertama adalah heavyweight, ya secara teori heavyweight harusnya lebih awet daripada lightweight karena bahannya lebih berbobot, lebih tebal dan lain sebagainya. Itu teori yang pertama. Kedua, secara fit. Karena meskipun dia tidak kaku ya untuk bikin tekukan-tekukan tajam, cuman secara fit untuk bahan-bahan yang semakin berat itu menurut gue fitnya akan semakin solid. Jadi kalau misalkan slim straight makin kelihatan tuh slim straightnya, kalau slim fit juga makin kelihatan slim fit.
kalau gerak-gerak nggak gitu banyak berubah. Itu yang bikin gue suka pakai sebuah, nggak cuma celana ya, pakai sebuah baju atau celana pakaian yang bahannya cenderung agak heavy, tapi gue nggak suka yang kaku. Kurang lebih itu sih keuntungan di mata gue. Fabric denim ini ya jangan ditanya ya bisa berdiri atau enggak, karena jawabannya pasti nggak bisa, karena benar-benar lembut banget. Material hardware-nya bisa dilihat di sini tuh pakai hardware yang udah dikasih identitas dari The Denim Station. Copper button ya, untuk bagian button fly-nya paling atas sedikit lebih besar, yang bawahnya lebih kecil, jadi lebih gampang dibuka tutupnya untuk bagian bawahnya. Terus rivetnya juga warnanya sama, di sini di deboss ya keduanya untuk rivet dan buttonnya dengan identitas The Denim Station. Oh iya, buttonnya itu single prong button. Udah ada hidden rivetnya juga. Untuk bagian pocket liningnya itu seperti yang tadi gue bilang juga, dia berkolaborasi dengan pengrajin batik cap. Jadi ini merupakan batik cap berwarna hitam biru seperti ini. Untuk fabric pocket liningnya sendiri, hal yang bisa gue bilang adalah di sini cenderung lembut, walaupun nggak lembut-lembut banget, tapi kalau yang dipakai itu cukup nyaman di bagian paha. Kadang-kadang kan ada tuh yang denim yang terjangkau, tapi pocket liningnya nggak enak banget sampai bikin paha itu panas, gatel gitu. Nah ini nggak, ini masih lembut, walaupun nggak lembut-lembut banget. Hal yang bikin keren adalah kalau kalian beli denim ini, di pocket lining bagian kirinya itu kalian bisa kasih inisial nama kalian. Karena gue di sini nama channelnya Shumarlin, nama sebutan gue dan nama Instagram gue. Di sini gue request di pocket lining bagian kiri ada tulisan Shumarlinnya atau identitas gue. Kita ngomongin selanjutnya tentang detail dari jeans ini. Hal yang pertama menarik perhatian gue adalah leather patch-nya. Leather patch-nya itu kayak gini desainnya. Sebenarnya desainnya itu sama sih dengan box-nya ya. Box yang tadi di depan kurang lebih kayak gini. The Denim Station, nggak ada column waist atau length yang kosong. Gue suka jadi kesannya ini udah finished, complete. Warnanya biru mungkin di indigo dyed dengan desain tercetak berwarna emas. Dan benangnya pun emas. Ini bisa lewat ikat pinggang di baliknya. Kalau soal desain sebenarnya balik lagi selera ya. Gue suka sih dengan desainnya, walau menurut gue kurang srek dengan warna emasnya karena kayaknya terlalu menonjol banget. Cuman mungkin balik lagi, ini kan artikel ulang tahun ke-5 yang pengen dibuat beda mungkin ya. Ini mungkin di sentuhan-sentuhan pembedanya. Ya gue oke banget sih dengan hal itu, nggak masalah. Cuman gue agak kurang srek dengan kekakuan dari leather patch-nya. Dan leather patch-nya ini tebel, jeansnya tebel, leather patch-nya tebel, kaku lagi. Ini kan didesain supaya bisa masuk ikat pinggang ya. Kalau misalkan ikat pinggang kita agak tebel aja, nggak usah terlalu tebel deh, sedikit tebel aja, ini fix akan susah sih masuk keluarnya. Dan kalau gue kurang nyaman kalau misalkan kayak gini gitu loh. Soalnya jadi agak serba salah kalau buat gue, kalau mau dimasukin agak susah. Cuman kalau mau ditindih, jadinya juga tebel banget di bagian sini gitu loh. Jadi ya itu cukup kurang srek, cuman not a big deal buat gue. Selanjutnya gue membahas soal back pocket pada jeans ini. Back pocketnya itu hidden arc atau hidden arc weight. Jadi sebenarnya di sini ada arc weight-nya di bagian dalamnya dan akan muncul perlahan ketika ini jeansnya semakin lama semakin fading, dia bakal muncul tuh kurang lebih arc weight-nya berwarna putih, warna fadingnya. Di sini dilapisin oleh fabric berwarna hitam lembut seperti ini. Di back pocketnya juga bisa terlihat di sini itu ada semacam logo ya. Ini khusus di back pocket kanan, bagian kanan. Itu ada semacam logo yang gue nggak tahu artinya apa. Ini kan ulang tahun ke-5 ya, cuman gue sebenarnya sekilas ngelihat ini kayak huruf angka 3 atau huruf Q gitu, atau Ki. Jujur gue kurang tahu artinya apa. Dan sebenarnya hal itu jadi agak bikin gue, ini komentar sedikit ya. Gue ngelihat ada beberapa simbol-simbol yang dipakai di jeans ini yang somehow menurut gue agak keramaian. Kenapa? Di sini itu ada ini simbol yang di bagian back pocket kanan. Di bagian depan, kalian bisa lihat di sini di coin pocketnya ada simbol The Denim Station lagi. Ya, ini sih gue tahu ini simbol The Denim Station karena sesuai sama di kotak, di leather patch itu oke lah. Kemudian di bagian dalam itu ada logo seperti ini. Jujur, ini logonya agak mirip kayak gue pernah lihat gitu kayaknya. Familiar gitu, agak mirip sama ini gue tampilin sedikit, sedetik. Nah, itu gue nggak tahu sih. Gue nggak mau berkomentar lah ini gimana-gimana soal hal itu. Cuman setahu gue ini merupakan logo dari Denim Station yang disebut sebagai Asta Project. Jadi itu melambangkan kalau semua jeans yang dipakein label kayak gini, artinya celana jeansnya itu dibuat menggunakan handwoven fabric dari pengrajin lokal. Dan salah satunya adalah artikel ulang tahun ke-5-nya ini yang tergabung di Asta Project itu. Ya, menurut gue ini oke sih logo Asta Project-nya, terlepas dari yang tadi gue bilang, cuman maksudnya penggunaannya oke. Dan menyambung hal itu lagi,
Kalau misalkan kita ke bagian depan ya, di situ kan ada logo dari The Denim Station, terus ada Peekaboo Salvage on Coin Pocket. Menurut gue agak keramaian sih di bagian sini. Dan sebenarnya nggak cuma di bagian luar yang gue kurang srek, di bagian dalamnya ternyata somehow ini cukup mengganggu, yaitu agak berantakan di bagian belakangnya. Ada lipetan-lipetan fabric yang tersisa dan benang-benang yang keluar-keluar, bikin kesannya itu jeansnya agak kurang rapi sih buat gue. Ya ini mungkin gue aja sih. Dari luar nggak gitu kelihatan kok, cuman dari dalam aja. Itu bagian yang gue kurang suka dari jeans ini, yaitu tadi ketebalan patch-nya, simbol yang dipakai agak terlalu banyak, dan bagian dalam coin pocket yang menurut gue agak sedikit mengganggu. Cuman sebenarnya, sejujurnya item-item tadi itu gue masih tolerable banget mengingat harganya yang relatif sangat terjangkau. Nanti akan gue bahas harganya berapa. Detail lainnya mungkin pada bagian dalam di sini ada label The Denim Station, tadi label Asta Project, kemudian ada size tag 32, Salvage Fly untuk bagian dalamnya, single felt inseam, chain stitched hem, double felt belt loop. Belt loopnya udah tucked in into waistband, dan belt loopnya itu tidak di raised belt loop, dan di back pocketnya juga tidak raised back pocket opening, which itu sebenarnya sangat normal, mengingat harganya yang sangat terjangkau. Mungkin hal itu sih yang bisa gue sampaikan secara singkat terhadap detail-detail di jeansnya. Di awal tadi gue sempat singgung soal kenapa gue suka heavyweight yang soft, karena gue bilang fitnya akan solid. Apakah benar teori gue terhadap hal itu? Kita langsung bahas di sesi selanjutnya kali ya, sambil lihat fit pic-nya. Celana jeans ini Sunforized Denim, dan gue ambil true to size. Jadi gue ambil 32, gue biasa pakai 32. Fitnya itu slim straight, dan fit pic-nya seperti ini. Sedikit balik ke awal video tentang pembahasan kesolidan fit yang gue sempat singgung, gue bisa bilang kalau fit dari celana ini cenderung solid sih. Sebenarnya apa sih solid yang gue maksud? Jadi solid yang gue maksud ini adalah lebih kepada bentuk dari fitnya itu tidak begitu banyak berubah atau tidak begitu mudah untuk berubah kalau misalkan kita bergerak. Kalau misalkan kita bergeraknya dengan range yang cukup luas, kayak misalkan naik tangga, loncat-loncat, dan lain sebagainya, atau misalkan kita pakai leather boots, kadang-kadang tuh pada bagian bawahnya tuh suka ketekuk-tekuk, jadi bikin pada bagian bawah tuh agak kurang rapi karena dia bersinggungan dengan bootsnya gitu ya. Itu biasanya ditemukan di celana-celana yang cenderung lebih lembut. Sementara kalau bahan celananya itu semakin heavy, biasanya hal-hal seperti itu akan semakin terminimalisir. Jadi menurut gue kesolidan dari celananya terjawab sih. Menurut gue fitnya solid banget sesuai dengan prediksi gue di awal. Selanjutnya kita mau ngomongin soal fit dari jeans ini. Sedikit disclaimer dulu, gue pengen kasih info bahwa sebenarnya saat syuting video ini tuh kondisi badan gue sedikit agak lebih gemuk daripada yang seharusnya. Gue tetap memberanikan diri untuk ambil size 32, karena memang size celana gue di rumah pun memang tidak berubah sih, tetap 32. Waktu jeans ini pertama kali datang, hal yang paling bikin gue pesimis adalah pada bagian top block, khususnya di bagian pinggang. Takutnya terlalu ngepas di pinggang gue yang sedang gemukan ini. Tapi ternyata aman-aman aja sih. Untuk bagian top block, dari pinggang ke lutut, itu aman-aman aja, gue pakainya nyaman-nyaman aja. Concern gue lebih kepada bagian lower block, atau lutut ke bawah. Di sini, buat kalian yang pernah nonton video gue mungkin tahu, kalau misalkan gue tuh cenderung suka dengan fit-fit jeans yang cenderung slim. Buat gue, ini sedikit agak terlalu slim untuk preferensi gue. Waktu pertama kali pesen jeans ini, gue sebenarnya udah baca size chartnya, dan gue cukup noted kalau jeans ini tuh memang agak slim seharusnya. Tapi gue tetap yakin kalau 32-nya itu pas di gue. Mungkin gue sedikit salah kalkulasi karena ternyata jeans ini tuh heavyweight-nya cukup tebel, yang berpengaruh kepada experience saat digunakannya celana ini. Hal ini bikin pada bagian lower block, terutama lutut ke bawah gue itu terasa penuh banget, yang bikin kalau misalkan banyak bergerak mungkin kurang begitu nyaman, meskipun jeans ini masih kepake banget sih di gue, masih bisa masuk banget sebenarnya, cuman lebih ke feeling pemakaiannya menurut gue agak terlalu penuh, jadi gue agak sedikit kurang nyaman. Kalau misalkan jeans ini mungkin middleweight ke bawah, mungkin 16 oz ke bawah ya, mungkin kayaknya ini akan lebih pas sih kalau buat selera gue, kayaknya bakal mantep banget. Nah, ini juga bisa jadi referensi nih buat kalian yang biasanya pakai size tertentu di celana yang mungkin lightweight. Kalian harus reconsider nih, bisa dengan brand yang sama, fit yang sama. Misalkan kalian mau coba heavyweight, bisa aja loh rasanya berbeda. Jadi ya mungkin fit ini kurang cocok di gue, tapi bukan berarti ini nggak cocok buat semua orang ya. Karena nanti di akhir video mungkin gue akan sedikit cerita sih, sedikit sharing mengenai kira-kira orang-orang seperti apa yang cocok pakai jeans seperti ini. Jadi pastiin nonton videonya sampai habis.
Gue tadi beberapa kali bilang harganya relatif terjangkau. Memang harganya berapa? Harganya itu adalah nggak nyampe 800.000, yaitu 799.000 kemarin. Gue nggak tahu kalau misalkan ter-restock atau misalkan ada yang mirip-mirip produknya atau ulang tahun ke-6 789 ya, apakah akan kayak gitu juga? Kurang tahu. Kalian bisa follow aja Instagramnya The Denim Station, akan gue tulis pada bagian sini, dan sosial media lainnya mungkin kalau ada. Kurang lebih gitu. Ini harganya 799, kalian bisa dapat 20 ounces, terus dengan kotak kayu seperti tadi, atribut kalender dan lain sebagainya. Menurut gue itu ini kelewatan murah sih kalau misalkan kita ngomongin kayak gitu ya. Akhir kata di video kali ini gue pengen bilang sih, sering kali ya, ini gue sharing sedikit, gue ketemu teman atau bahkan teman-teman di sosial media gitu ya, yang konsultasi, nanya-nanya sedikit soal gimana caranya memilih raw denim pertama yang tepat gitu. Karena kerap kali, sering kali, mungkin ini secara umum juga di Indonesia, mostly yang populer itu lebih ke arah celana-celana jeans pria yang ke arah skinny fit. Seiring berkembangnya waktu, popularitas raw denim di Indonesia menurut gue udah cukup meningkat banget ya. Baik secara konsumen maupun dari sellernya udah variatif banget. Terima kasih untuk semua orang yang berkontribusi terhadap hal itu. Semakin banyak juga minat terhadap orang yang tadinya mungkin nggak tahu raw denim, mau coba nih raw denim pertama kali. Akhirnya mereka biasanya dihadapkan dengan beberapa brand-brand besar yang memang bagus-bagus ya, tentu saja. Cuman memang biasanya brand-brand lokal yang banyak di Indonesia itu menyediakan fit-fitnya itu cenderung agak mungkin agak besar atau agak gombrong atau agak longgar dan lain sebagainya. Memang seperti itu dan menurut gue sih keren. Cuman buat orang yang mungkin baru pertama kali coba dari yang biasanya kebiasaan pakai skinny jeans dan lain sebagainya, gue sering kali menemukan teman-teman gue maupun teman-teman di internet kayak kaget gitu. Wah, kok gede banget ya? Padahal sebenarnya sih nggak begitu gede, cuman rasanya aja waktu di kaki karena kaget mungkin ya, terus kayak wah gede banget. Nah itu sering banget terjadi kayak gitu. Menurut gue solusinya terhadap hal-hal seperti itu adalah kalian pakai jeans-jeans dengan fit yang mungkin ke arah slim straight, tapi yang kurang lebih kayak jeans ini nih. Walaupun gak cuma di Denim Station ya, cuman salah satunya contohnya ini, karena gue lagi review produk ini. Jadi fitnya cenderung slim straight, tapi agak slim, supaya bisa mengakomodir transisinya sih, dari yang biasanya suka skinny, terus mau coba sedikit lebih longgar fitnya, ya kurang lebih, pilihlah fit yang seperti itu. Selain itu, kalau kita ngomongin spesifik jeans ini, mungkin ini bisa mengakomodir juga buat orang kan biasanya sekarang populernya maunya jeans-jeans yang berat-berat, terus maunya yang terjangkau. Terus sunforized, jadi buat kalian yang suka ragu-ragu tuh mau insok caranya gimana. Jadi menurut gue ini combo yang pas banget tuh buat kalian yang preferensinya yang tadi gue sebutin. Sedikit info tambahan, tadi itu kalau yang kotak kayu dan lain sebagainya, kalian juga mensupport artisan-artisan dan pengrajin lokal. Jadi menurut gue misi yang mau dibawa oleh The Denim Station pun sangatlah mulia dan keren. Eksekusinya oke banget. Kurang lebih mungkin itu ya hal yang bisa gue sampaikan terhadap review gue dan opini gue terhadap Gangsal dari The Denim Station ulang tahun kelimanya. Buat kalian yang pengen kasih gue kritik, saran, komentar, tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram gue @shumarlane. Thank you buat udah nonton. Sampai jumpa di video-video gue yang lain.